Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya di hari Minggu yang cerah ceria seperti ini? Teman-teman sekalian, saya saat ini sedang berada di sebuah tempat ya, Masya Allah, indah banget nih ya teman-teman sekalian. Nah, saya ada di salah satu spot di kampung saya, karena saya lagi mudik nih menganterin ayah saya untuk kembali ke daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, saya jadi kepikiran sesuatu nih buat sobat muda semuanya. Teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman berada di sebuah tempat yang indah ini, pengennya ngapain sih? Nah, pengen banget biasanya selfie, kemudian habis itu posting di sosial media. Tapi teman-teman sekalian, sadar nggak sih sosial media itu bisa jadi bumerang juga buat kita gitu. Ada istilah mulutmu harimaumu. Nah, kalau saya punya istilah jarimu harimaumu. Beberapa waktu yang lalu teman-teman pasti tahu ya kasus salah satu artis yaitu Jering gitu ya, yang akhirnya harus menetap di penjara selama sekitar 1 tahun karena sesuatu yang dia tulis di sosial medianya, hanya gara-gara beberapa kata yang kemudian ia tekan gitu, enter posting di sosial medianya. Akhirnya dia mendapatkan protes dari ID, dan akhirnya singkat cerita sidang memutuskan bahwa ia bersalah. Nah, sobat muda semuanya, penting buat kita untuk mengelola sosial media kita dengan sangat baik. Jangan sampai sosial media kita jadi harimau buat kita, sesuatu yang menerkam kita gitu. Nggak hanya untuk masa sekarang, tapi juga untuk masa depan kita gitu. Emang gitu banget ya sosial media ya? Emang bisa ya gara-gara sosial media saya jadi terganggu masa depan saya? Bisa banget. Itu bukan hanya berlaku untuk artis gitu ya, bahkan untuk kita sama orang biasa kayak kita gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus yang gara-gara postingan di sosial media akhirnya banyak kesempatan masa depannya yang bagus jadi hilang. Contoh misalnya waktu beberapa bulan lalu saya pernah ketemu sama salah seorang gitu ya, akhirnya dipecat pekerjaannya padahal hasil pekerjaannya bagus gitu ya, dia juga sama customer bagus gitu, tapi hanya gara-gara postingan dia di TikTok yang dianggap tidak sesuai dengan value perusahaannya. Nah, ternyata penting banget nih buat teman-teman muda semuanya untuk kita mengatur postingan kita di sosial media. Gimana caranya? Nah, saya merumuskan ada 3 nih yang harus kita lakukan di sosial media kita. Yang pertama adalah, satu adalah sharing dulu sebelum sharing. Jadi sebelum di-sharingkan ke sosial media kita, pastikan bahwa kontennya, isinya itu benar dan bermanfaat. Nah, 2 ya, syaratnya benar dan bermanfaat. Kemudian yang keduanya, teman-teman sekalian, pastikan juga hindari saat-saat emosional saat memposting di sosial media. Kadang-kadang kita sebagai anak muda nih ya kan, semangatnya gede nih, kemudian powernya juga gede banget. Kita pengen segera memposting sesuatu, tapi jangan langsung memposting sesuatu. Pastikan dulu hati kita lagi dalam keadaan bagus gitu ya, kita tidak sedang kesel. Karena biasanya kalau sedang bad mood, sedang kesel gitu, kadang uncontrol gitu. Itu juga terjadi di kasus-kasus yang artis yang tadi saya share gitu. Ahmad Dhani misalnya, mungkin kesel sama sesuatu, dia mengucapkan sesuatu, kemudian terupload di sosial media, akhirnya beliau juga mendekam di penjara gitu. Nah, kita bisa belajar dari kasus-kasus seperti itu. Nah, apalagi yang ketiga teman-teman sekalian, yaitu pastikan sosial media kita bermanfaat dan produktif. Artinya kita bisa menggunakan sosial media itu untuk berkarya produktif nih, apapun bentuknya. Bisa berbentuk karya-karya positif gitu ya, mungkin teman-teman ada yang seneng nyanyi, bisa covering lagu-lagu positif gitu. Kemudian ada teman-teman yang seneng vlogging kayak gini nih, kita punya view yang bagus, kita bikin reviewnya yang bagus-bagus gitu, sehingga orang banyak yang likes, orang banyak yang komen, orang banyak yang memviralkan, tapi yang diviralkan adalah kebaikan, dan akhirnya nanti bisa jadi popularitas kita bertambah, follower kita bertambah, ataupun juga cuan kita bisa bertambah nih ya. Nah, asik kan ya kalau kita bisa mengolah sosial media kita dengan baik. Jangan sampai sosial media kita menjadi harimau buat kita yang menerkam masa depan kita, sehingga kita jadi sulit mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, kesempatan-kesempatan penting di masa depan. Saya pernah punya juga seorang sahabat yang akhirnya nggak lolos tuh tes terakhir, tinggal tes terakhir, interview terakhir gitu. Kenapa dia nggak lolos? Karena waktu itu pas di interview terakhir diminta untuk membuka FB-nya, dan ternyata ketika membuka FB ada postingan dia yang sudah entah kapan itu diposting, udah lama banget, ternyata tidak sesuai lagi-lagi dengan value perusahaan tempat dia melamar pekerjaan. Nah, teman-teman sobat muda semuanya, pastikan ya kita manage sosial media kita dengan baik, sehingga jari kita tidak jadi harimau buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.